Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini secara online. Kami percaya Tuhan menjangkau kami dengan kasih-Mu. Terlebih firman-Mu yang akan diberitakan. Kami mau menangkap sesuatu, ingin memperoleh sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu mengubah hidup kami, membuat sesuatu terjadi dalam diri kami. Oleh sebab itu, kami siap dengan satu ekspektasi bahwa kami akan pulang hari ini tidak lagi sama sebagaimana kami datang, karena kami diberkati oleh firman-Mu. Roh hikmat turun di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kau membuka rahasia-rahasia firman-Mu sehingga kami mengerti dan hidup beriman dan tumbuh di dalamnya, sehingga perilaku kami berubah selaras dengan kebenaran firman-Mu. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Buka Alkitab saudara pasal 4. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat pertama, 2 dan 3. Yakobus pasal 4. Kita mulai melihat dulu ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan apa saudara? Pertengkaran di antara kamu. Kalau dikatakan dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, berarti ini adalah sebuah indikasi bahwa seringkali hubungan sosial kita itu rusak. Seringkali hubungan atau kita berada di dalam situasi konflik. Di antara kamu berarti terhadap orang-orang di dalam komunitas kita. Dan seringkali kita menyalahkan kamu atau situasinya. Maka kalimat ini berkata, dari manakah? Daripada kita nyala-nyalakan orang lain, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita dan menuntut kita untuk melakukan sebuah refleksi. Makanya dimulai dengan kalimat, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Artinya sebenarnya kita sudah TST. Tahu sama tahu. Jadi gak usah nanya-nanya lagi. Kamu penyebabnya. Coba lihat kiri kananmu. Kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ini bicara secara personal. Daripada nuduh-nuduh orang lain, cari akibatnya dari sesuatu yang eksternal. Firman Tuhan ini berkata, dari dalam dirimu. Apanya dari dalam diri kita yang membuat kita seringkali bertengkar dengan orang lain? Yaitu hawa nafsu, duniawi. Dan itu tarik-tarikan kepentingan di dalam segala keinginan kita. Manusia kan memiliki banyak keinginan, saudara. Kita hidup di dunia ini karena keinginan. Kalau Anda tidak punya keinginan, Anda sudah mati. Coba tanya pada orang mati, mau makan apa, Pak? Mau minum apa, Mah? Dia bisa jawab. Jadi manusia berinteraksi dengan sesamanya. Dia membawa keinginannya. Dan sesamanya membawa keinginannya. Ini gak match. Maka terjadi pertengkaran. Karena yang satu akan memaksakan kehendaknya. Mauku begini, yang satu demikian sebaliknya. Tidak ada titik temu. Terjadi pertengkaran. Dan firman Tuhan berkata. Itu adalah bagian dari hawa nafsu. Jangan berpikir hawa nafsu itu cuma urusan seksual. Makan sembarangan tidak terkontrol itu hawa nafsu. Belanja dengan gaya budaya, dengan spirit hedonisme. Nggak puas dengan satu barang, punya barang yang lain, beli lagi. Bahkan barang belum pernah dipakai, beli lagi. Itu hawa nafsu. Marah menggebu-gebu. Melampiaskan emosi, itu hawa nafsu. Malas gak mau ke gereja, selalu punya alasan. Jangan berpikir bahwa itu bukan hawa nafsu. Itu juga bagian dari keinginan yang berperang dalam keinginan kita. Jadi sebenarnya medan pertempuran kita itu keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau perlu kita ambil semua isi dunia ini buat kita. Dan saya beritahu
Bos, sekalipun dunia semuanya di dalam tanganmu, sekalipun semuanya di dalam tanganmu, keinginanmu tidak akan berakhir. Karena itu natur manusia. Amin, saudara? Manusia hidup di dunia ini dengan keinginannya. Jadi baik-baiklah mengelola keinginanmu. Baik-baik. Dan pastikan keinginan itu selaras dengan kehendak surga. Sebab kalau tidak, keinginan itu akan menyeret kita tanpa sadar pada jalan menuju kehancuran. Dan itu yang menjadi masalah kita di dunia ini. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu. Kamu mengingini sesuatu. Ingat yang saya katakan tadi, manusia hidup dengan keinginannya. Dan dia berjuang untuk mewujudkan keinginan itu. Persoalan mulai terjadi ketika keinginan itu tidak bisa kita dapatkan. Nggak bisa kita wujudkan terjadi. Makanya Yakobus memberikan nasihat. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah, di situ digunakan kata yang sangat literal sekali maknanya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Artinya kita berjuang kalau perlu membunuh orang lain. Kalau perlu bersikap skeptis terhadap orang lain, asalkan keinginan kita terpenuhi. Itulah sebabnya kita harus hati-hati mengelola yang namanya keinginan. Apalagi kalau kita berada dalam gereja, dalam komunitas rohani. Itu pertempuran keinginan, saudara. Orang nyumbang sedikit saja bisa memiliki banyak keinginan untuk gereja dan gembalanya. Saya mengalami itu. Satu kali saya waktu bangun gereja di Semarang, ada orang datang siap, 2 orang diutus, saya tahu siapa yang mengutus mereka. Mereka datang, Pak kami siap, kami digerakkan Tuhan. Sebenarnya bukan mereka, mereka cuma kaki tangan. Oh, oke. Berapa duitnya? Saya tanya, karena saya butuh duit. Anggaran Bapak berapa? Saya berkata sekian. Oke, gampang, itu bisa kita selesaikan. Tapi kami maunya gini, gereja Bapak nanti harus begini, harus begini, harus begini, dan ada begini. Wah, saya berkata yang menerima visi gereja saya Pak, bukan Anda. Jadi jangan atur-atur, kalau memang beri-beri. Dan doakan supaya semua itu bisa dimanfaatkan maksimal sesuai dengan peruntukannya untuk rumah Tuhan. Saya nasihati mereka. Setelah itu dia tidak nongol lagi, pergi. Ngatur-ngatur. Ini pengalaman saya loh ya. Saya percaya yang seperti itu tidak ada di sini. Pengalaman saya yang kedua. Ada satu orang bos jadi jemaat saya. Bos. Jadi gayanya bos dalam gereja. Saya mulai melihat dia memiliki keinginan-keinginan yang menurut saya sudah terlalu jauh melanggar prinsip otoritas dalam rumah Tuhan. Dan itu tidak boleh. Karena yang mengendalikan otoritas di dalam rumah Tuhan adalah gembala. Dia memberikan perpuluhan yang besar dan mulai mengatur, harusnya ini begini, harusnya ini coba begini, harusnya begini. Dia mulai ngatur mimbar, dia mulai ngatur program gereja. Saya berkata, kau pengusaha, bukan pelayan Tuhan. Yang memiliki visi di gereja ini Abuna. Bagaimana cara saya mendidiknya? Ya kalau kasih perpuluhan itu dibungkus rapi. Supaya kelihatan tebal. Jadi ketika dia masuk ke kantor, saya sengaja buka lemari besi. Dia kaget. Saya pura-pura lupa nutup. Loh, amplop perpuluhan saya kok numpuk di situ Abuna? Dia nanya, kok numpuk? Iyalah, untuk memberitahu kepada Bapak bahwa di gereja ini gak butuh duit. Tuhan yang menyediakan duit. Lah, itu duit kok gak dipakai? Ya supaya memberitahu kepada Bapak nanti kalau Bapak bermasalah dengan saya, semua uangmu saya kembaliin. Sejak itu dia tidak ngatur-ngatur lagi. Anda mengerti maksud saya? Keinginan akan memaksa kita melanggar bahkan otoritas.
Di dalam pelayanan, dalam rumah Tuhan, hal seperti ini seringkali terjadi sehingga menimbulkan pertengkaran, pecah, pindah gereja, dan sebagainya. Ini sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan gereja dan rumah Tuhan. Karena hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang melakukan kejahatan? Hawa nafsu. Dunia ini enak loh saudara. Dengan segala kenikmatannya. Jabatan itu enak. Cobalah di dunia politik. Semua orang bisa melakukan apa saja asal mendapatkan jabatan dan kedudukan politik. Dan kalau itu tidak terwujud, kita bisa nyalakan orang lain. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi hati-hati terhadap setiap keinginanmu. Kamu tidak memperoleh apapun. Jadi orang yang seperti itu, yang memiliki habit, karakter yang demikian, sebenarnya itu dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Tangannya selalu kosong. Kita harus berhati-hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Coba lihat lanjutannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ada satu kalimat sebelum kita pindah ke ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi sangat mudah mengamati perilaku yang seperti ini. Dimanapun Anda berada. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial, terlebih dalam lingkungan gereja. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya memiliki kadar rohani yang rendah. Tidak memiliki kedewasaan. Mungkin usia biologisnya sudah tua, tapi kadar rohaninya, maaf kata, rendah. Dan salah satu indikator yang terang benderang dinyatakan oleh kitab Yakobus di situ. Karena kamu tidak berdoa. Tidak berdoa. Kata tidak di situ artinya sama sekali tidak berdoa. Banyak orang Kristen yang seperti itu saudara. Hadir dalam gereja tapi tidak berdoa. KTP-nya Kristen tapi tidak berdoa. Karena doa adalah gaya hidup orang Kristen. Tapi kita lebih senang dengan gaya hidup duniawi daripada gaya hidup rohani. Bagi kita doa membebani. Mengapa orang tidak berdoa? Pertama, orang Kristen loh ini saudara. Karena dia membangun kekristenannya secara agamawi. Kenapa Tuhan Yesus selalu bertengkar dengan orang Farisi? Karena bagi Tuhan spiritual connection, hubungan rohani itu jauh lebih penting daripada kepatuhan terhadap hukum. Tapi orang-orang Farisi itu sangat mengagung-agungkan yang namanya hukum. Yesus mau memberitahu, dia lebih tinggi dari hukum, dia lebih tinggi dari Musa. Sebab dia adalah hukum. Tapi masalah dengan orang-orang Farisi adalah mereka agamawi. Status rohani mereka adalah status yang takut pada ritus dan ritual. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti kita hanya datang ke gereja karena ini hari Minggu. Jangan sampai datang ke gereja karena ini ke gereja Betani karena kita adalah jemaat Betani. Itu akan menjebak Anda menjadi orang Kristen ritual, orang Kristen ritus, orang Kristen agamawi. Banyak yang seperti ini. Status kekristenan saja tidak cukup. Mengapa orang tidak berdoa? Karena dia menjalani kehidupan kekristenannya, kehidupan kerohaniannya dengan agamawi. Lalu nanti ditanya, kenapa begitu? Yang penting kan datang ke gereja om. Banyak yang terjebak. Dan orang yang seperti ini akhirnya mengalami kekeringan. Dan kalau dia mengalami kekeringan, tadi malam saya sampaikan di ibadah doa. Kita menjadi sasaran terbaik untuk didiami oleh si jahat, unclean spirit. Makanya hidup Kristen kita itu aja. Nggak berkembang. Tidak berubah.
Bahkan keinginan-keinginan kita selalu menimbulkan pertengkaran. Kita berseteru dengan orang lain. Hawa nafsu lebih menguasai kita. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Kenapa tidak berdoa? Memang kita Kristen. Karena kita menjalani kehidupan kekristenan kita secara agamawi. Jangan mau menjadi yang seperti itu. Agama adalah tata cara ibadahmu di dunia. Dan kalau kita tidak memberikan makna terhadap tata cara yang kita jalani, Anda hadir di gereja itu, saudara. Kita hadir di gereja menghadap Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di Yerusalem itu adalah kota yang berada di atas bukit. Jadi mereka dari bawah. Ketika mereka sudah di bawah, dari bawah, belum sampai Yerusalem. Dari bawah, hati mereka udah meluap-luap dengan sukacita. Makanya muncul lagu, Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem mana? Yang di atas bukit. Tapi saya jadi nggak tahu kenapa ya. Lagu itu jadi lagu untuk orang mati. Kok salah kaprahnya itu udah nemen itu. Karena sebenarnya itu bukan lagu untuk orang mati. Jadi ketika para peziarah, dulu nggak ada pesawat. Orang melewati padang gurun, berangkat dengan lelah dari negaranya, tenaganya habis. Mungkin dia kepanasan, kehausan, perbekalannya habis. Mendekati kaki Yerusalem. Semangatnya bangkit lagi. Itu loh saudara, maknanya. Munculnya lagu itu dalam sejarah untuk peziarahan. Jangan nyanyikan lagi itu ya, kalau ada orang mati. Itu tidak bicara tentang Yerusalem dunia, Yerusalem surgawi. Itu bicara Yerusalem duniawi. Kasihan. Oh, jadi dari bawah semangatnya udah muncul. Hatinya rindu. Tidakkah saudara merasa bahwa Anda berangkat pagi ini dari rumahmu? Bukan karena Anda orang Kristen. Bukan karena Anda jemaat Betani. Atau Anda yang ada di rumah. Entah siapapun Anda yang menonton, bukan karena status gerejamu. Gerejamu cuma wadah, tapi hatimu meluap-luap dengan kerinduan. Aku mau datang ke rumah Tuhan untuk mendapatkan sesuatu hari ini. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berdoa. Hatimu harus memiliki kerinduan. Itu yang Tuhan mau lihat. Dan mau ajar kepada kita pada pagi hari ini. Saudara yang ada di rumah, perhatikan ini baik-baik. Hari-hari ini setelah pandemi kan kita lebih nyaman menyaksikan ibadah. Menyaksikan ibadah, bukan terlibat dalam ibadah. Menyaksikan ibadah. Saya pernah lihat di sebuah tempat menyaksikan ibadah. Jadi dia duduk karena ibadah online. Ya toh? Dia duduk, istri di sini, anak di sini duduk. Lalu ada popcorn, ada air minum. Bagaimana keinginannya bisa terwujud? Mungkin dia begini berdoa, bukan doa itu. Karena dia menonton. Hari ini mari kita ubah paradigma kita. Jangan lagi menjadi orang Kristen agamawi. Harus ada satu passion di dalam dirimu. Di Semarang, ada satu keluarga yang setiap minggu datang on time. Suami, istri, keponakan, anak datang. Nggak tahu mereka berasal dari mana? Hari Sabtu naik kereta api dari Jakarta. Untuk ibadah dan minggu malam atau minggu siang kembali lagi ke Jakarta. Dia sampai ninggalkan satu mobil di Semarang. Naik kereta api, lalu dia mobil, pergi ke gereja, pulang, dan dia tidak pernah ngatur apapun. Dan itu saya gunakan bicara kepada jemaat yang dari Jakarta jauh-jauh
seperti ini. Apalagi yang Anda di Semarang. Yang rumahmu, kita gereja di Semarang Barat, yang rumahmu di Semarang Timur. Macet, banyak alasan saya online saja. Itu akan membuat kita menjadi orang Kristen agamawi. Mengapa orang tidak berdoa? Selain karena menjadi orang Kristen agamawi, ada orang-orang yang tidak berdoa karena tidak menganggap doa itu penting dan sebagai solusi dari segala keinginan-keinginannya. Biasanya ini sindrom seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sesuatu di bumi. Mungkin dia punya banyak duit, mungkin dia punya banyak kesibukan, mungkin dia punya banyak relasi. Dan dia berkata semua ini bisa menyelesaikan keinginanku. Jangan lupa saudara, bahwa tidak semua keinginan itu bisa diwujudkan oleh manusia. Dan hanya Tuhan yang mampu mewujudkannya. Mengapa kita percaya mujizat? Anda percaya mujizat? Karena manusia terbatas. Tapi dengan mujizat kita tahu bahwa itu adalah intervensi Tuhan di dalam perkara manusia yang membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya sangat percaya mujizat. Mengapa kita berdoa? Karena kita butuh campur tangan Tuhan. Mengapa kita tidak berdoa? Karena kita tidak butuh campur tangan Tuhan dan merasa sudah mampu memiliki segala sesuatu. Perempuan yang sakit pendarahan di jalanan Kapernaum. Masih ingat itu kisah di dalam Alkitab? Injil, itu di jalanan Kapernaum, dia mendekati Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya aku akan sembuh, dan dia sembuh. Habis keadaannya, pendarahan itu membuat dia kehilangan tenaga, powerless, dan uangnya sudah habis. Kenapa ada kata segala hartanya sudah habis dalam perikop itu? Karena dia orang kaya, orang mampu. Jadi selama dia sakit, yang dia lakukan pergi berobat dari tabib A, tabib B, tabib C. Dan percaya bahwa kesembuhannya semua berasal dari usaha itu. Nah setelah habis-habisan baru cari Tuhan. Mari kita balik. Jangan tunggu habis-habisan baru cari Tuhan. Amin. Sebab kita udah sembuh tapi gak dapat apa-apa. Lebih baik langkah pertama kita adalah Tuhan. Dan kita harus menempatkan dia sebagai solusi. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai solusi, maka kita tidak akan berdoa. Dan kenapa kita tidak menjadikan Tuhan sebagai solusi, saudaraku? Sebagai gembala saya melihat akarnya cuma satu. Orang itu tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa kita tidak berdoa? Karena kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini dampak dari roh agamawi tadi. Hanya status. Hanya duduk di gereja setermuka, manasin kursi. Hanya itu. Datang ke gereja bermasalah, pulang bermasalah. Tidak berubah. Tidak memiliki a spiritual relationship with God. Yang penting bagi kita sebenarnya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita ini diberkati di bumi. Kita bersyukur dengan segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan harus kita nikmati. Tetapi jangan sampai itu menggeser dan memutuskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berkali-kali dalam pengalaman penggembalaan, datang banyak orang berdoa, Abuna tolong didoakan. Saya punya masalah seperti ini dalam bisnis, dalam pengerjaan. Kita sungguh-sungguh berdoa. Rajin ke gereja. Semua. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah doa, ibadah yud dia datang. Begitu doanya dijawab, batang hidungnya gak nongol. Kenapa? Karena sudah diberkati. Kita minta Tuhan jamah hidup kita. Kita minta Tuhan sembuhkan kita. Ingat 10 orang kusta. Semua teriak minta disembuhkan. Tuhan menyembuhkan mereka di tengah jalan. Satu kembali, yang 9 orang tidak tahu diri. Dan itu seringkali menjadi penyakit rohani kita. Enggak tahu diri. Kita tidak semakin dekat dan membangun hubungan dengan Tuhan.
Justru dalam situasi seperti ini kita harus semakin dekat-dekat dengan Tuhan loh. Karena Tuhan mau datang. Amin. Ini zamannya kita bersih-bersih. Sampai jam berapa? Boleh ya? Ini zamannya Tuhan mau datang, bersih-bersih. Masa kotor-kotor udah kita tinggalkan, saudaraku. Kapan datang kita tidak tahu, tapi dia bisa datang setiap saat. Mengklaim kita sebagai calon mempelai. Mari kita mulai sungguh-sungguh. Sebelumnya kita malas-malas. Kalau Anda bisa berdiri hari ini, bisa narik nafas, Anda bisa melewati fase pandemi, itu karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Amin. Tuhan masih mempertahankan hidup kita. Maka mari kita memberikan imbalan yang layak atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Atas berkat materi yang sudah kita berikan. Yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Toko kita diberkati. Keluarga kita diberkati. Anak-anak kita diberkati. Jangan sampai itu menjadi berhala. Yang membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan terganggu. Jadi tidak ada yang, saya selalu ngomong ke jemaat di Semarang. Tidak ada yang terlalu jauh untuk yang namanya hadirat Tuhan. Nggak ada yang terlalu jauh. Mau rumahmu dimanapun, kalau Anda mengejar hadirat Tuhan, Anda cari dia. Dan tidak ada yang terlalu lelah. Lanjut ayat yang terakhir. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Amin, amin. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga. Ini dalam gaya bahasa penulis Alkitab. Di ayat sebelumnya dikatakan kamu tidak berdoa. Di ayat kemudian dia berkata atau kamu berdoa. Ini gaya bahasa yang khas dari para penulis-penulis kitab di dalam PB. Untuk mengkontraskan supaya kita makin mengerti maksudnya. Kalau tadi tidak, tapi sekarang dikatakan atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh gimana toh ini? Kan Tuhan meminta kita berdoa untuk meminta sesuatu. Tapi kalimat ini sungguh kontras. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Nah ini poin yang terakhir. Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang pertama tadi tidak berdoa. Yang kedua berdoa tapi apa saudara? Salah berdoa. Ya sama-sama salah toh. Nah, agar kita tidak sama-sama salah. Kenapa di situ dikatakan salah berdoa? Kita memang berdoa. Tetapi ada sesuatu yang tidak pas di mata Tuhan. Sehingga doa kita itu tidak dijawab. Orang berdoa kan karena meminta sesuatu. Atas keinginan-keinginannya. Dan dia menerima sebagai jawaban doa. Banyak orang berdoa. Berapa lama orang berdoa tapi dia tidak untuk keinginan yang sama. Tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Berarti, seringkali saya dengar berarti kamu harus kurang berdoa, harus kencang lagi. Kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa jangan-jangan yang kita doakan itu salah. Harus change the topic. Topiknya diganti. Atau cara kita mendoakannya itu harus dirubah. Saya melihat peringkat yang pertama kenapa orang salah berdoa karena dia terlalu maksa Tuhan. Tuhan Yesus di Taman Getsemani mencoba menawar dan berkata, kalau bisa penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya dia mengganti topik doanya. Sadar bahwa ini adalah seluruh rencana Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tuhan mau kita memanjatkan keinginan-keinginan kita, tapi jangan lupa, bukan titik, ada komanya. Biarlah sepenuhnya jawaban terhadap keinginan itu, apakah sesuai atau tidak sesuai, menjadi kedaulatan Tuhan. Haleluya. Masalah kita adalah, terutama ini di gereja karismatik dan pentakostal, maksa Tuhan.
Ngoyo. Oh, jadi kita nggak boleh bersungguh-sungguh? Boleh. Makanya doakan yang selaras dengan keinginan Tuhan. Loh, bagaimana aku tahu selaras dengan keinginan Tuhan? Cek, apakah itu karena hawa nafsumu? Cek, apakah selama ini Anda memang memiliki track bahwa Anda terhubung secara personal dengan Tuhan? Sudah tidak terhubung personal dengan Tuhan, doanya ngotot. Bagaimana bisa Tuhan jawab? Sebab orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, di dalam hatinya itu pasti ada semacam perasaan loh. Dia sadar. Saya dan istri, kadang-kadang istri ngomong sesuatu. Saya berkata, "Ma, aku baru mau ngomong." Pernah Bapak Ibu seperti itu? Atau saya ngomong, tiba-tiba istri berkata, "Loh Pak, aku baru mikir itu, kamu udah ngomong." Pasti Bapak Ibu memiliki pengalaman yang seperti itu. Itu terjadi karena apa toh saudara? Karena sudah memiliki hubungan pribadi. Nah, pola yang sama juga bisa tercipta antara kita dengan Tuhan. Kita bisa tahu isi hati Tuhan sebenarnya. Kita bisa peka. Dan ketika kita mendoakannya, terjadi resonansi. Nanti sore saya akan bicara mengenai topik yang berbeda. Resonansi dengan surga melalui doa. Jadi kita tahu, kira-kira istri saya senang atau tidak ya, kalau saya seperti ini. Ada yang namanya gestur tubuh. Kita tahu. Seperti itu loh, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa membaca. Kita tidak dinyatakan, Tuhan tidak menyatakan terang benderang kepada kita, tapi kita bisa baca. Kita bisa baca. Maka jangan pernah memaksa Tuhan dengan semua keinginan-keinginanmu. Apalagi terang-terang di situ dikatakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Terutama keinginan-keinginan duniawi. Tuhan, aku berdoa berikan istri yang baru. Bapak Abraham saja punya 3 istri. Aku baru 1. Butuh 2 lagi tapi aku gak mau 3. 2 aja Tuhan. Nambah 1 lagi. Lah itu nafsu. Kita itu tahu. Kalau kita hidup secara rohani, kita tahu ketika kita berjalan, oh Tuhan, ini melanggar. Orang kalau melanggar itu kita tahu loh sebenarnya, ini gak benar. Tapi kenapa kita terus melanjutkan itu? Karena kita memang melanggar. Kenapa kita salah berdoa? Karena kita memaksa Tuhan untuk kepentingan dan mendoakan hal-hal yang duniawi, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa kita salah berdoa? Alasan yang kedua, karena kita merasa pasti didengar oleh Tuhan. Itu namanya kesombongan rohani. Saya melihat hal yang seperti ini di kalangan orang-orang yang suka naik turun surga. Ada yang naik turun surga di sini? Atau ada pengikut naik turun surga? Bertobat kau. Enggak ada dalam teologi yang seperti itu. Enggak ada dalam konsep biblikal yang seperti itu. Itu hanya untuk mempengaruhi dan mengontrol Anda sebagai pengikut. Nah, kalau dia enak sudah nyampe ke surga, ngapain turun? Kan tujuan hidup setiap manusia adalah surga. Dunia ini fana. Masih ada COVID, nyatanya Anda masih pakai masker. Ya udah di surga, udah tahu ada yang cerita. Khotbah itu. Aku sudah lihat rumahku di surga. Ya udah di sono aja daripada ngaco di bumi. Banyak yang begitu saudara. Jangan jadi korban orang yang seperti itu. Saya pernah mendengar kabar katanya dia diberikan kunci kerajaan sorga yang seperti yang diterima oleh Petrus. Dan kunci itu ada di dalam dadanya sekarang. Alamak, mak. Sombong rohani. Yang suka dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan bicara, kita itu suka begitu loh. Kalau kita begitu ya, ada orang yang begitu. Kita ikut terus mau jadi pengikut.
pujilah segala sesuatu. Banyak orang yang merasa lebih rohani dari kehidupannya yang sebenarnya. Dari kerohaniannya yang sebenarnya. Ini yang membuat doanya salah. Tuhan tidak berkenan. Kita datang ke gereja itu. Mimbar ini adalah mezbah. Dan kita menjadi bagian dari penyembahan terhadap mezbah. Karena di atas mezbah itu kita taruh korban. Kita bukan hidup di zaman perjanjian lama di mana nanti pengerja disuruh membawa korban di atas ini dan mereka berpakaian nabi-nabi begitu. Tidak. Korbanmu apa saudara? Pujian dan penyembahanmu. Makanya kalau lagi memuji dan menyembah, jangan lipat tangan di dada. Dan jadi penonton. Nyanyi. Walaupun pakai masker. Sebab Anda jangan sampai pergi ke atas mezbah dengan membawa atau dengan tangan kosong. Jangan masuk hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Anda akan pulang juga dengan tangan kosong. Banyak orang-orang yang merasa didengar oleh Tuhan. Sehingga doanya menjadi terlihat rohani. Tapi sebenarnya nggak ada isinya. Salah. Maka doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Akhirnya orang-orang yang seperti itu ketika berdoa. Dia berdoa tidak dengan yakin dan tidak dengan sungguh-sungguh. Supaya dilihat oleh orang. Wih, itu loh nabinya. Dia bisa dengar suara Tuhan. Jadi dia berdoa itu wah luar biasa. Itu kampanye kerohanian yang salah. Yang seringkali dipakai untuk mengontrol hidupmu supaya Anda terus menerus jadi pengikut. Tidak membuat kehidupanmu menjadi dewasa. Saya selalu mengajar kepada jemaat, kamu boleh minta tolong saya untuk mendoakanmu. Tapi setelah itu kamu harus dewasa sendiri, doakan segala kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Dan harus dewasa, harus bertumbuh di dalam iman. Maka kita perlu memiliki sikap doa bukan yang salah. Sikap doa yang benar, caranya benar, motivasinya benar, dan hidup kita harus benar. Lalu kita mulai berdebat. Lihat Pak Sony di atas Golgota aja ada yang digantung di atas kayu salib pendosa. Doanya didengar oleh Tuhan. Sono! Jangan cuma ambil Anda ambil model itu. Sana mau disalib enggak? Seringkali kita berdoa dengan cara yang salah. Ini semacam paradoks. Satu sisi dibilang kita tidak berdoa, sisi yang satu dikatakan kamu memang berdoa tapi caramu salah. Dua-duanya tidak ada jawaban. Jadi gimana Pak? Pemain musik maju ke depan. Jadi gimana Pak? Harusnya gimana? Kita sebenarnya sederhana. Kita restorasi kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita restorasi hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita udah jauh pergi kemana-mana. Jauh. Selama pandemi. Kita kemana-mana. Ini saatnya kita kembali kepada Tuhan. Membangun kembali kehidupan rohani kita. Menata ulang kehidupan kita. Enggak ikut sana, enggak ikut sini. Bertumbuh. Di mana Tuhan tanam hidup kita. Itulah yang membuat doamu menjadi doa yang benar. Dan firman Tuhan yang berkata, doa orang benar. Lanjutannya apa? Besar kuasanya. Jadi kita beresin ketidakbenaran di dalam hidup kita. Kita beresin ketidakbenaran di dalam hidup kita. Maka dengan sendirinya, the spirit of prayer itu akan menyala pelan-pelan. Pelan-pelan, makin besar, makin besar, makin besar. Bahkan di titik itu ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak usah ngomong, Tuhan tahu kebutuhanmu. Itulah yang membuat kita setiap hari mengalami mujizat. Every day with miracle. Saudara yang ada di rumah, perbaiki kehidupanmu. Saudara yang ada di sini, perbaiki kehidupanmu. Jadi orang yang benar.
Apa orang yang benar? Situ digunakan kata Yunani dikaios atau righteousness. Orang yang benar hidup di dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Bisa nggak kita 100%? Nggak bisa. Tapi kita berusaha day by day. Setiap kali kita melenceng jalan hidupnya. Orang yang benar akan sadar, aduh saya sudah melenceng. Nanti doaku gak dijawab oleh Tuhan. Ketika aku berdoa, doaku salah. Aku harus kembali ke jalan yang benar. Orang bebal dikasih tahu ngeyel. Udah melenceng terus. Jadi sejauh-jauh kita pergi, mari kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu lama, saudara. Mari bangkit berdiri dari kursimu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Roh Kudus penuhi tempat ini, bahkan seluruh pengabdi. Setiap kami yang jauh bawa kembali kepadamu, tarik kembali kepadamu Tuhan. Bawa kembali dalam jalurmu. Haleluya. Biarkan ini menjadi personal antara Anda dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Nyanyikan lagu ini seperti yang kau sendiri berada di depan Tuhan secara personal. Kemanakah aku? Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Ambil komitmen, Tuhan aku mau jadi orang benar. Aku mau jadi orang benar. Dikaios. Dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Irabata karabaya shekarabata takarabata kalabaya. Oh kata karabaya shandaraba. Besar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamahmu saat ini. Kau yang ada di rumah, izinkan Tuhan menjamahmu. Jamah dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan yang diangkat itu Tuhan. Kuasamu mengalir. Kuasamu mengalir. Ora moka kera batakara bayasya kara batakara ini. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami
karabaya syakara bata karada. Oh sekara la takarabaya sekara takara. Ira la bata karabaya syakara bata karabaya. Oh takore ne sinira la. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Lalu dalam untuk dimengerti. Yang sakit disembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Terima kesembuhan. Hati yang kering dibasahi oleh kuasa Tuhan. Receive the Jesus name. Dalam nama Yesus. Kau yang ada di rumah, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada breakthrough terjadi dalam hidupmu. Ada terobosan. Ada terobosan. Rabata karabaya sekara la. Rabata karabaya sadara. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Kuasa-Mu Tuhan buat Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Naikkan dupa. Berikan korbanmu di hadapan Tuhan. Kau yang ada di rumah, sembah Tuhan. Berikan korbanmu di hadapan Tuhan. Dirabababata karabaya sekaralalala. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi. Jawab doa kami Tuhan. Siapapun yang memanjatkan sesuatu saat ini, naik bersama dupa itu. Naik bersama pujian penyembahan kami. Berdoa. Berdoa di mana engkau berdiri. Berdoa di mana engkau berada saat ini. Oh kata karabaya sedara bata karabala. Haleluya. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Mari deklarasikan. Deklarasikan. Tak pernah terlambat janji. Tidak ada penundaan. Bahkan percepatan terjadi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
Terima kasih Tuhan. Kau mengajar kami sehingga kami mengerti. Dan kami juga percaya dalam penyembahan kami, doa itu sampai di sorga. Dan dalam perjalanan turun jawabannya. We thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hati kami berkobar-kobar kembali. Mengucap syukur buat jemaatmu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Sekali beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Saya persilakan jemaat duduk kembali.